Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? 14. Apa bunyinya? Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah adalah Al-Ghafur. Napa Al-Ghafur? Maha pengampun. Al-Wadud, maha mencintai dan dicintai. Ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-15 yang akan kita pelajari malam hari ini masih menjelaskan tentang kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Kalau sebelumnya berbicara tentang betapa maha pengampunnya Allah Azza wa Jalla, betapa maha cintanya Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, kepada kaum mukminin, dan betapa Allah dicintai karena kesempurnaan dan kebaikannya. Maka ayat yang ke-15 ini juga masih membicarakan tentang kemuliaan Allah. Allah
Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah adalah Dzul Arsy. Apa artinya Dzul Arsy? Dzul Arsy itu artinya adalah pemilik arsy. Kenapa? Pemilik arsy. Al-Majid adalah yang maha mulia. Ini ayat terlihat pendek, cuma terdiri dari 3 kata, Dzu, Al-Arsy, dan Al-Majid. Tapi kandungannya sangat luas sekali. Sehingga ayat yang terlihat pendek ini kita akan bagi menjadi 2. Malam hari ini kita hanya akan membahas kalimat Dzul Arsy. Pada pertemuan yang berikutnya, kalau diizinkan oleh Allah, maka kita akan membahas apa? Al-Majid. Jadi ayat ini, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, sedang menjelaskan tentang kemuliaan Allah. Allah jelaskan itu dalam 2 poin. Poin yang pertama adalah Dzul Arsy. Poin yang kedua, apa wau? Al-Majid. Malam ini kita bahas Dzul Arsy. Poin yang pertama. Dzul Arsy. Apa tadi artinya? Pemilik arsy. Siapa? Allah. Loh, emang yang dimiliki Allah cuma arsy saja? Atau ada yang lain yang dimiliki oleh Allah? Allah memiliki apa aja? Segala sesuatu. Segala sesuatu adalah milik siapa? Allah. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 164. Surat apa? Al-An'am ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa rabbu kulli syai'." Dan dia adalah pemilik, pencipta, penguasa kulli syai'. Napa kulli syai'? Segala sesuatu. Dan dia adalah pemilik segala sesuatu. Sinten dia? Allah. Ayat yang kita hafal semua insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pemilik nopo alam semesta. Berarti yang dimiliki oleh Allah itu kan segala sesuatu. Langit, bumi, isinya, alam semesta, jagat raya, itu semuanya milik Allah. Kenapa? Kok di dalam ayat ke-15 dari surat Al-Buruj ini secara khusus Allah menyebutkan apa? Arsy. Dzul Arsy, pemilik arsy. Ada apa dengan arsy? Kenapa secara khusus dari sekian banyak makhluk Allah yang tidak terhitung jumlahnya, kok yang disebutkan arsy? Berarti arsy adalah sesuatu yang spesial. Arsy adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga oleh Allah Azza wa Jalla ditonjolkan di sini. Saya kasih ilustrasi.
Ketika jenengan punya rumah 3, misal jenengan punya rumah 3, rumah A megah mewah, rumah B sedang, rumah C biasa. Ketika jenengan ingin memperkenalkan diri jenengan, jenengan akan sebutkan, oh nyong sing duwe omah A apa B apa C? Allah, paling apa? Gede. Masa jenengan akan ngomong, aku tuh sing duwe omah C? Kecuali nek dikejar tukang pajak mungkin dia. Tapi kalau pengen pamer, ya ingin menonjolkan diri, yang akan disebut yang mana? A. Saya kasih ilustrasi yang lain. Jenengan punya anak 10. Wonten? Wonten. Mudah-mudahan ada. Jenengan punya anak 10. Dari 10 anak ini sing paling pinter nomor 1. Sing liyane ya aja mbelor lah. Yang lainnya biasa-biasa saja. Ketika jenengan ingin mengenalkan diri jenengan kepada orang yang belum jenengan kenal dan orang itu nggak kenal jenengan, jenengan akan mengatakan, oh nyong kuwi bapake sing nomor 1 apa sing nomor 10? Nomor 1, sing paling apa? Pinter, sing paling berprestasi. Saya dipahami? Itu ilustrasinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan salah satu makhluknya, kemudian Allah katakan Dzul Arsy, dialah pemilik arsy, itu dalam rangka untuk menunjukkan betapa istimewanya arsy, betapa spesialnya arsy. Baik, apa sih istimewanya arsy? Malam ini kita akan bahas 3 hal yang menunjukkan betapa istimewanya arsy. 1, arsy itu makhluk yang paling tinggi. 2, arsy adalah makhluk yang paling besar. 3, arsy adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Coba diulangi. Apa yang pertama? Makhluk yang paling tinggi. 2, makhluk yang paling besar. 3, makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Biasanya sesuatu yang tinggi itu mulia atau hina? Mulia. Makanya Al-Quran diletakkan di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Orang tua biasanya duduk di mana? Di tempat yang lebih tinggi daripada yang muda. Saya minta maaf ya. Saya bukan yang paling tua di sini. Ben keton. Dulu kalau jenengan masih ingat ketika saya baru pulang tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Berarti berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Pertama kali kajian tafsir itu saya duduknya di bawah. Dan saya lebih suka duduk di bawah. Dan kenapa kok terus naik ke atas? Karena jumlahnya tambah. Dulu tuh yang hadir 30, 20. Jadi kalau duduk di bawah itu masih apa? Masih kelihatan. Lama-lama tambah banyak ya terpaksa. Nuwun sewu nggih. Yang sepuh-sepuh mboten napa-napa.
Alhamdulillah. Jadi ketika arsy adalah makhluk yang paling tinggi, itu menunjukkan bahwa arsy adalah makhluk yang sangat mulia, makanya ditaruh di paling tinggi. Apa dalilnya? Asar perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sinten Ibnu Mas'ud? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bainas sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati am. Jarak antara langit dunia dengan yang di atasnya, maksudnya langit yang di atasnya berarti langit nomor berapa? 2. Langit dunia berarti nomor berapa? 1. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua adalah 500 tahun. 500 tahun itu maksudnya kalau kita menempuh jarak antara langit pertama dengan langit kedua butuh pinten tahun? 500 tahun. Jauh atau dekat? Jauh banget. Baik. Wa baina kulli sama'in khamsumi'ati am. Kemudian antara langit-langit berikutnya, langit kedua ke langit ketiga, langit ketiga ke langit keempat, 5, 6, 7. Antara langit-langit berikutnya pun juga jaraknya 500 tahun. Dari langit kedua mau ketiga berapa tahun? 500. 3 ke 4, 500. 4 ke 5, 500. 5 ke 6, 500. 6 ke 7, 500. Kemudian kata beliau, wa bainas sama'is sabi'ati, dan antara langit ketujuh, wal kursiyyi, dan makhluk Allah yang bernama kursi, khamsumi'ati am, 500 tahun. Kita kan sering dengar ayat kursi. Surat napa niku? Al-Baqarah. Ayat pinten? 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian di tengah-tengah ada wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi itu nama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tempatnya di mana? Di atas langit ketujuh. Baik. Wa bainal kursiyyi wal ma'i khamsumi'ati am. Dan antara kursi dengan samudra 500 tahun. Antara apa? Kursi dengan apa? Samudra 500 tahun. Wal arsyu fauqal ma. Adapun arsy ada di atas samudra. Wallahu fauqal arsy, dan Allah di atas arsy. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid dan dinilai sahih oleh Imam Ibnul Qayyim dan Imam
Az-Zahabi rahimahumullah. Ustaz, itu kan perkataan Ibnu Mas'ud, bukan perkataan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, informasi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tadi, jarak antara satu langit dengan langit yang lain, itu hal gaib atau bukan? Atau bisa dikarang? Hal gaib atau bisa dikarang? Hal gaib. Dan kata para ulama kita, kalau sahabat Nabi berbicara tentang hal gaib dan sahabat itu gak dikenal sering mengambil berita dari Bani Israel alias jarang meriwayatkan Israiliyat, maka kemungkinan besar informasi tersebut sahabat dapatkan dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Ibnu Utsaimin, asar tadi fi hukmil marfu', selevel dengan hadis. Karena itu hal gaib yang tidak mungkin dikarang-karang oleh sinten? Sahabat Nabi SAW. Berarti Arsy itu pinten tahun kalau kita pengen ke sana? Jajal dihitung mau berapa kali 500 coba? Berapa? 8. Betul, 8. 8 kali 500 pinten? 4.000. Betul. 4.000 tahun. Itulah yang paling tinggi. Bahkan ya, surga Firdaus itu di bawahnya Arsy. Napa? Surga napa? Firdaus itu di bawahnya Arsy. Padahal Arsy itu, padahal surga Firdaus itu surga yang paling napa? Tinggi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Hadis riwayat Bukhari. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung. Kok kepriwe pengen surga? Ya ora apa-apa lah nang emperane ya ora apa-apa. Oh enggak. Giliran urusan surga nang emperan ora apa-apa. Kok pengen gaji pira? Sing paling dhuwur. Giliran dunia njaluk sing paling akeh, sing paling dhuwur, giliran akhirat wis nerima bae. Enggak, kalau kita urusan akhirat itu seharusnya cita-cita kita itu lebih tinggi. Kemudian Nabi SAW sampaikan alasan. Kenapa kalau kita minta sama Allah disuruh minta Firdaus sekalian? Fa innahu wasatul jannati wa a'laha. Karena surga Firdaus adalah surga yang berada di tengah surga dan di tempat yang paling tinggi dari surga. Jadi surga luas, tengah-tengahnya ada Firdaus, dan Firdaus itu yang puncaknya surga. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus tersebut ada arsy-nya Allah. Berarti arsy sama surga Firdaus tinggi mana? Arsy. Wa minhu tafjuru anharul jannah. Dan dari arsy itulah
mata air sungai-sungai yang ada di surga keluar. Jadi sungai-sungai yang ada di surga itu mata airnya saking pundi? Saking arsy. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Firdaus. Ini keistimewaan yang pertama. Apa tadi? Arsy, makhluk yang paling tinggi. Yang kedua, napa wau? Yang paling besar. Makhluk yang paling besar. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 86. Kul, katakanlah, man rabbus samawati sab'. Siapakah Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur 7 lapis langit? Wa rabbul arsyil azim. Dan siapakah pemilik arsy yang besar? Baik Ustaz, itu kan cuma dikatakan besar. Sedangkan tadi Ustaz sampaikan paling besar. Baik. Yang lebih gamblang lagi adalah sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Arsh. Jadi ada ulama khusus nulis kitab judulnya apa? Al-Arsh. Enggak cuma satu ulama yang nulis. Imam Ibnu Abi Syaibah salah satu ulama. Beliau sekitar hidup abad ke-3 ke-4 Hijriah. Imam Ibnu Abi Syaibah. Enggak terlalu tebal bukunya, sekitar seginilah. Sekitar segini. Tapi ada lagi ulama lain nulis juga kitab judulnya Al-Arsh. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu hidup sekitar abad ke-8 atau ke-9 Hijriah. Itu beliau ngarang buku tebalnya segini. Isinya tentang apa? Arsh. Berarti pengajian kita cuma berapa menit ini? 40 menit itu urunan apa-apa nih. Beliau nulis khusus masalah arus saja setebal itu 2 jilid. Kayak ngapa Ustaz bukunya? Pondok. Silahkan datang ke sana, di perpustakaan ada. Ya. Baik. Sebelum saya bahas hadis ini, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arsh dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, saya ingin ingatkan kepada jenengan makhluk yang namanya kursi. Makhluk yang namanya kursi. Tadi besarnya seberapa ukurannya? Berapa? Lebih besar dari langit dan bumi. Dalilnya apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah lebih luas, lebih besar, mencakup as-samawati wal ard, langit dan bumi. Berarti kursi sama langit dan bumi besar mana? Kursi. Baik. Berarti kursi besar atau tidak? Besar banget. Sekarang kita bahas arsy. Apa kata Nabi SAW? Mal kursiyu fil arsy. Perbedaan ukuran kursi dibandingkan ukuran arsy. Nabi ingin menggambarkan kepada kita perbedaan ukuran besarnya kursi dengan besarnya apa? Arsy. Seperti apa wahai Rasul? Illa kahalaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard.
itu diumpamakan seperti gelang besi. Napa? Gelang besi. Gelang besi niku sepinten? Sementen lah nggih. Gelang besi. Diletakkan di tengah padang pasir. Napa? Gelang besi diletakkan di tengah padang pasir. Gelang besi itu diumpamakan ukurannya napa? Kursi. Padang pasir diumpamakan ukurannya napa? Arsy. Berarti sepripun arsy? Sebesar apa arsy? Lawang kursi saja itu lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Makhluk sebesar kursi yang lebih besar dibandingkan langit dan bumi saja. Kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu cuma sekecil gelang di tengah padang pasir. Berarti kursi pripun? Berarti arsy pripun? Besar banget. Berarti langit dan bumi dibandingkan arsy pripun? Ya gak ada apa-apanya. Kula kalian jenengan apa maning? Lah wong kita ini gak usah dibandingkan bumi tempat kita tinggal. Enggane nggih. Kita disoting nggih. Ngadeg nang alun-alun disoting sekang satelit. Keton apa mboten? Babar blas ora keton. Saking apanya? Kecil. Kayak gitu kok sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Sekecil ini apa yang mau kita sombongkan? Ya. Kedua, arsy makhluk yang paling nopo? Besar. Apa terakhir? Arsy adalah makhluk yang paling pertama diciptakan. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan saat itu maksudnya saat apa? Saat diciptakannya langit dan bumi, arsy Allah sudah ada di atas samudra. Berarti langit dan bumi sama arsy duluan mana? Arsy. Makanya jumhur, napa jumhur? Mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa arsy adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Ada sebagian ulama punya pendapat berbeda. Kata ulama tersebut yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Napa al-qalam? Pena. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan apa? Arsy. Berarti apa keistimewaan arsy? 1, makhluk yang paling tinggi. 2, makhluk yang paling besar. 3, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah yang menciptakan arsy lebih nopo? Lebih tinggi, lebih besar, lebih
dulu dibandingkan apa? Arsy. Jadi kita jangan berhenti kagum dengan arsy. Kita harus melangkah lebih dari itu. Kita harus lebih mengagungkan Allah dibandingkan arsy. Karena arsy itu hanya salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan pembahasan ayat yang ke-15 ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.